Buat yang hobi koleksi tas, nih, Unyil punya tas kulit yang beda dari biasanya. Motif cantik di tas kulit ini merupakan hasil karya pelukis di kota Sankt Petersburg, Rusia. Tasnya nggak dilukis satu-satu kok. Lukisannya sudah diubah ke dalam bentuk digital. Jadi tinggal di print aja deh ke lembaran kulit. Pertama, motif dan model tas harus didesain dulu ya. Tas ini terbuat dari kulit sapi yang bahan bakunya didatangkan dari sekitar Rusia, bahkan dari luar, kayak Australia. Di Rusia, ini satu-satunya tas kulit yang gambarnya dicetak. Kalau cara bikinnya sih nggak jauh beda sama bikin tas lain. Dipola, potong, dan jahit untuk satuin antar bagian. Sementara penjualannya baru di Rusia, Paris, dan beberapa negara yang belinya secara online. Kalau lagi banyak pesanan nih, sehari bisa bikin sampai 200 tas loh. Teman-teman di rumah punya koleksi apa aja nih? Unyil punya informasi soal barang-barang yang layak dikoleksi nih. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Wah, cantik banget nih warna-warni bunga anggreknya. Aduh, bikin Unyil makin betah di kebun deh nih. Belakangan ini, penggemar tanaman hias memang lagi meningkat. Tapi kalau tanaman anggrek sih, penggemarnya sudah banyak dari dulu. Di Indonesia ada lebih dari 5.000 spesies anggrek. Gak heran kalau anggrek Indonesia jadi incaran kolektor dari seluruh dunia. Ekspor bunga anggrek dari Indonesia sudah sampai ke berbagai negara seperti Jepang, Singapura, Korea, Jerman, Belanda, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Kebayang gak tuh berapa banyak benih anggrek yang harus dihasilkan? Nah, Unyil mau tunjukin nih produksi benih anggrek menggunakan teknologi kultur jaringan yang bisa menghasilkan ribuan benih dalam setahun. Tempatnya di Balai Penelitian Tanaman Hias Cianjur, Jawa Barat. Yuk kita kemon! Secara alami, bunga anggrek bisa menghasilkan benih untuk ditanam lagi. Tapi prosesnya lama. Teknik kultur jaringan memanfaatkan bagian tanaman anggrek untuk dikembangbiakan. Bisa dari akar, daun, maupun tunas. Jadi benih bisa didapat secara cepat. Jumlahnya banyak, tapi tetap berkualitas. Di sini sih biasanya tunas anggrek lah yang akan digunakan untuk kultur jaringan. Supaya benih yang dihasilkan bagus, pilih tunas dari tanaman anggrek dewasa yang sehat ya. Potong bagian bawah tunas. Lalu bersihkan dari akar-akarnya. Bersihkan tunas dengan air mengalir. Lalu buka satu persatu kelopak daun sampai kelihatan mata tunasnya. Dalam satu tunas biasanya ada 3 sampai 5 mata tunas. Bagian mata tunas itulah yang dipotong untuk dikembangbiakan. Mata tunas harus dibersihkan dulu nih dalam rendaman kloraks. Lalu dibersihkan lagi menggunakan Aquades. Proses pembersihan harus berulang kali ya, supaya hasilnya benar-benar steril. Mata tunas yang sudah bersih ini biasa disebut explant. Sekarang kita buat media inisiasinya dulu yuk. Larutan air dan bahan-bahan kimia direbus dulu ya. Lalu tuangkan ke dalam tabung kaca. Oke deh, masukkan explant ke dalam media inisiasi. Lalu tutup rapat untuk diinkubasi. Pada tahapan ini, explant akan berkembang seperti tanaman induknya. Tuh lihat, sudah ada akar, batang, sama daunnya. Kalau bagiannya sudah lengkap, calon tanaman ini disebut plantlet. Plantlet yang sehat siap dipindahkan deh ke rumah kaca supaya bisa beradaptasi pada suhu luar ruangan. Setelah 1 bulan beradaptasi, keluarkan benih dari botol. Cuci dengan air. Lalu rendam benih dalam larutan bakterisida dan fungisida selama 10 sampai 15 menit. Benih kemudian dikelompokkan sesuai ukurannya, lalu dikeringkan. Benih yang sudah kering siap untuk ditanam di pot nih. Letakkan di tempat yang teduh ya. Untuk penyiraman baru bisa dilakukan saat umurnya sudah 1 minggu.
Sementara pemupukan baru boleh dilakukan saat umur 2 minggu. Aduh, Unyil jadi penasaran deh. Apa ya bedanya kalau menghasilkan benih pakai cara konvensional? Yaudah deh, Unyil tanya sama penelitinya aja kalau gitu. Halo Bu Fitri. Bu, Unyil mau tanya nih. Apa sih bedanya benih yang dihasilkan dari cara konvensional sama kultur jaringan? Nah, dengan pakai teknik kultur jaringan pakai bioreaktor, ini bisa Unyil lihat hasilnya banyak. Nah, benih yang banyak ini nanti bisa dimanfaatkan oleh petani dan pengusaha untuk perbanyakan dijadikan industri bunga di Indonesia. Selain dari tanaman induk, tunas juga bisa diambil dari planet loh. Istimewanya lagi, tunas-tunas yang dihasilkan dari kultur jaringan bisa diperbanyak lagi. Namanya proliferasi. Ada 2 cara untuk memperbanyak calon benih anggrek. Pertama, calon benih diinkubasi sambil digoyangkan di atas rotary table shaker. Ada juga yang pakai airlift bioreactor. Kalau yang ini alatnya lebih sederhana. Benih anggrek yang dihasilkan dari teknologi kultur jaringan ini bisa menghasilkan benih anggrek bermutu dalam jumlah besar, seragam, dan konsisten. Merawat anggrek tuh susah-susah gampang. Nah, Unyil punya tips nih untuk memelihara tanaman ini. Tanaman anggrek harus disiram, tapi harus diperhatikan ya media tanam yang digunakan. Untuk media tanam berupa moss atau lumut kering, anggrek tidak perlu sering-sering disiram. Hanya perlu sekitar 2-3 kali seminggu, karena moss dapat menyimpan air dalam waktu yang lama. Kalau ditanam di arang, tanaman anggrek harus rajin disiram. Ya, paling tidak sekali setiap hari. Soalnya arang tidak dapat menahan air. Jadi setiap disiram, air akan mengalir keluar. Meskipun anggrek tumbuh di iklim tropis, tanaman ini nggak boleh terkena cahaya matahari langsung. Bisa-bisa daunnya kering terbakar deh. Jadi biar aman, anggrek ditaruh di ruangan yang masih mendapat cahaya, tapi tetap teduh ya. Biasanya bunga anggrek mekar setelah berusia 2 tahun. Saat mekar, bunga akan bertahan hingga 1 bulan. Sesudah layu, biasanya bunga akan tumbuh lagi 6 bulan kemudian. Nah, gimana? Nggak ribet kan? Biar nggak bosan, teman-teman bisa loh mengkreasikan anggreknya, membentuk rangkaian. Kita pilih anggreknya yang sudah mekar. Biar rapi dan seragam, jumlah bunga yang mekar pada tiap batang harus sama ya. Tanaman yang sudah disusun diberi kawat agar batangnya bisa disesuaikan mengikuti bentuk rangkaian. Biasanya kawat ditekuk melebihi 90 derajat agar anggrek merunduk ke bawah seperti bentuk air terjun. Untuk rangkaian yang berlapis, ketinggian batang tiap lapisannya harus dibuat berbeda ya. Makin ke tengah, makin tinggi tanamannya. Biar terlihat memuncak gitu deh. Nah, terakhir tinggal bagian finishing. Daun pada anggrek ini diolesi dengan cairan khusus yang bikin daun tanaman tampak mengkilap. Halo Prof, Unyil mau tanya nih, kenapa ya Prof bunga anggreknya Po Ipe nggak tumbuh-tumbuh? Iya nih Prof, Ae kan udah rawat baik-baik ya, ditungguin kagak mekar juga kembangnya. Kalau itu sih gak usah khawatir, karena Profesor punya semprotan khusus yang bisa numbuhin segala bunga. Wah, kalau gitu semprotin ke anggrek Ae Prof. Ae udah kagak sabar ini, pengen lihat anggrek berkembang. Wih, memang deh, alatnya Profesor gak diraguin lagi. Lihat tuh Po, bunganya tumbuh cantik-cantik, kayak Po Ipe deh. Iya dah, kembangnya sih emang cakep, Ae juga cakep. Tapi ngapain ini bisa tumbuh di mari? Kira rambut Ae kebun kembang kali ya? Maaf Po Ipe, saya nyemprotnya terlalu bersemangat. Yuk kita kemon. Peralatan rumah tangga pecah belah kayak gini sih semua orang pasti punya.
Buat sebagian orang, peralatan makan alias tableware cantik kayak gini biasa dijadikan koleksi loh. Gak cuma jadi alas makanan dan mempercantik meja makan, tableware ini juga banyak dijadikan sebagai dekorasi rumah oleh para kolektor. Teknik penyajian makanan yang spesial menggunakan perabot cantik kayak gini bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan selera makan. Desain mewah dengan kualitas super premium ini bertema wayang beber yang terinspirasi dari seni-seni wayang tertua di Jawa Timur. Pengaplikasian karakter wayang pada tableware ini diharapkan dapat membantu melestarikan budaya Indonesia. Bahan baku untuk membuat tableware porselen ini adalah kolin alias tepung tanah liat halus dan dicampur beberapa jenis bahan lainnya. Semua bahan digiling selama lebih dari 8 jam sampai adonannya tercampur dan betul-betul halus, lus. Hasilnya langsung terkirim ke mesin ball mill dan dicampur dengan air hingga menghasilkan cairan kental. Bahan baku langsung dipres selama 1,5 jam untuk memisahkan clay dengan kandungan air. Bahan baku harus dipastikan benar-benar padat ya, agar tidak menyusut saat proses pembakaran nanti. Bahan baku padat kemudian digiling dan divakum untuk menghilangkan kandungan udaranya. Proses ekstrusi ini berguna untuk memaksimalkan kekuatan clay biar nggak gampang retak. Potong adonan dan cetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan menggunakan mesin otomatis. Kalau produk sudah terbentuk, harus langsung masuk ke proses pembakaran pada suhu mencapai 60 derajat Celcius selama 1,5 jam. Kalau nggak buru-buru, adonannya bisa melunak lagi. Ini masih pembakaran tahap awal ya, jadi suhunya nggak terlalu panas. Produk setengah jadi ini masih harus dipoles alias dirapikan pada bagian bekas pencetakannya agar bentuknya semakin elegan dan berkelas. Kalau sudah, produk dibakar lagi menggunakan oven besar. Pembakaran kedua ini memakan waktu hingga 9 jam pada suhu yang dapat mencapai 900 derajat Celcius. Fungsinya untuk menghilangkan kadar air agar porselen yang dihasilkan menjadi keras dan kuat. Proses pemanasan secara berkala ini juga membantu menjaga kualitas produk agar tetap solid. Come on, lanjut ke proses pewarnaan keramik dengan glazir sebagai pelapisan warna dasar untuk menghasilkan permukaan yang halus. Untuk menghasilkan efek mengkilap, produk dibakar lagi nih. Kali ini suhu yang digunakan cukup tinggi, mencapai 1300 derajat Celcius selama 6 jam. Sekarang waktunya mempercantik tampilan tableware-nya ya. Hasil desain motif wayang beber yang telah dibuat dituang pada stiker bertinta khusus dengan standar food grade, tanpa timbal dan bebas dari kandungan berbahaya untuk kesehatan. Kalau motif sudah ditempel, produk porselennya harus dibakar lagi nih. Dengan dibakar, warna pada stiker lebih keluar dan bisa menyatu dengan porselen. Meski tableware ini kuat untuk jenis makanan dingin maupun panas, cara membersihkannya gak boleh sembarangan ya. Untuk mencuci, harus menggunakan spons lembut agar tidak merusak motif. Setelah dicuci, juga harus segera dikeringkan agar tidak ada noda yang muncul dari sisa air yang mengering. Meski kuat, tableware mewah ini gak disarankan untuk digunakan pada microwave. Dikhawatirkan motif yang ada akan rusak jika terkena suhu panas tinggi. Kalau tableware digunakan untuk dekorasi, cukup bersihkan dengan cara dilap saja. Apapun tujuan penggunaannya, mau untuk koleksi ataupun digunakan sebagai alat makan, yang terpenting tableware memiliki kualitas yang baik, serta material dan proses produksinya juga aman bagi kesehatan. Ada-ada aja deh. Pengennya kan Oga datang tinggal makan, nggak pakai acara nyupir, alias nyuci piring dulu. Pak Oga apa-apaan sih? Aduh, ampun deh Pak Oga. Ada masalah apa sih Pak? Sampai lempar-lempar piring begitu? Ya, Pak Oga iseng aja nyoba lempar piring kayak di film-film. Malah pecah. Ya iyalah pecah.
Melani nggak mau tahu. Pokoknya Pak Oga harus ganti rugi. Aduh, Pak Oga nggak mau ganti rugi. Kalau disuruh makan, Pak Oga baru mau. Pak Oga mau kemana? Jangan Pak kabur, Pak. Oga! Menghias rumah dengan ornamen bernuansa lawas kayak gini juga jadi salah satu tradisi di rumah-rumah Eropa loh. Meskipun sudah banyak jam modern digital, jam kukuk ini masih diminati baik oleh masyarakat lokal maupun turis untuk dijadikan buat tangan. Bentuknya yang cantik juga bikin jam dinding ini cocok dijadikan koleksi. Gak cuma bentuknya saja yang unik, jam vintage ini digerakkan dengan sistem pendulum tanpa baterai. Jadi nggak perlu repot bolak-balik ganti baterai deh. Kalau kita bilang sih namanya jam kukuk. Lucu banget ya. Ini yang namanya kukuk clock atau jam kukuk. Berasal dari daerah bernama Black Forest di Jerman Selatan. Pembuatan jam di Black Forest sudah berlangsung sejak tahun 1630 loh. Nah, untuk jam dengan tambahan bunyi suara burung atau jam kukuk ini pertama kali dibuat oleh Franz Ketterer tahun 1783. Jam kukuk terinspirasi dari jam dengan bunyi suara ayam jantan yang terdapat di Praha. Tapi Franz Ketterer mengganti suara ayam dengan suara burung. Unyil kenalin nih sama Om Gerhard Berger. Beliau adalah pemahat kayu untuk bingkai jam kukuk. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu dari pohon linden. Kayu pohon linden dikenal kuat, tahan lama, dan mudah sekali dibentuk. Pertama, potong kayu linden sesuai ukuran yang diinginkan. Wih, tajam banget nih pisaunya. Hati-hati ya Om Gerhard. Selanjutnya, potong bagian pinggir kayu sehingga menghasilkan permukaan kayu yang lebih rata. Sip deh. Sekarang potong kayu menjadi 3 bagian. Ini untuk mendapatkan kayu yang lebih tipis. Oke. Lanjut ke tahap berikutnya yuk. Wah, banyak sekali ya cetakannya. Ini merupakan cetakan untuk bingkai kayu jam kukuk. Sebagai penanda, semprot dengan pewarna seperti ini. Semprot, semprot. Sip deh, tinggal potong mengikuti tanda. Setiap hari sekitar 100 potong bingkai mampu mereka hasilkan loh. Tapi ini belum selesai. Bingkai ini harus melewati tahap pemahatan dulu. Om Gerhard ini jagonya pahat nih. Di daerah Triberg Black Forest hanya ada 5 firma pembuat bingkai jam kukuk. Salah satunya ya Om Gerhard ini. Untuk satu bingkai ukuran kecil, Om Gerhard butuh waktu 1 jam untuk memahat. Kalau bingkainya besar seperti ini, Om Gerhard butuh waktu 2 hari untuk memahat. Untuk menjadi satu set bingkai jam kukuk, kurang lebih ada sekitar 6-12 bagian. Seperti hiasan bunga dan burung seperti ini. Wih, lucu ya. Burungnya juga hasil pahatan loh. Keren kan? Selain bingkai jam, siapkan juga rumah untuk burungnya. Unik kan? Tahap selanjutnya adalah pewarnaan. Celupkan bagian rumah, hiasan, bingkai, dan bagian jam berbahan kayu ke dalam pewarna khusus. Agar lebih natural, warna yang digunakan adalah coklat tua seperti ini. Beri cairan pernis untuk mengkilapkan dan menjaga warna tahan lama. Agar tambah menarik, lukis beberapa komponen jam kukuk. Dan jangan lupa, lukis burungnya juga. Imut-imut ya burungnya. Komponen lain dari jam kukuk adalah sistem mekanik. Yap, jam kukuk asli memang beroperasi dengan dijalankan oleh sistem mekanik, bukan baterai ya. Walaupun kini sudah banyak berkembang jam kukuk menggunakan baterai. Komponen lainnya adalah peluit. Satu jam kukuk terdapat 2 peluit. Udara yang masuk ke peluit akan menghasilkan bunyi burung. Kukuk, kukuk. Peluit panjang akan menghasilkan bunyi kukuk rendah. Sedangkan peluit pendek akan menghasilkan bunyi kukuk yang panjang. Selain itu ada juga bandul atau pendulum terbuat dari besi. Fungsinya sebagai pemberat. Ada 3 pemberat dengan tugasnya sendiri-sendiri. Untuk menjalankan jam, bunyi burung, dan mengeluarkan suara musik. Tidak semua jam kukuk terdapat musik box seperti ini loh. Biasanya musik box akan ditempel dengan kayu.
fungsi kayu ini sebagai pengantar suara. Pasang semua komponen dan jangan lupa untuk ornamen-ornamennya, seperti gadis cilik, petani, hewan ternak, dan lain-lain. Seiring perkembangan zaman, jam kukuk Black Forest pun semakin inovatif. Salah satunya jam kukuk yang satu ini nih. Pada jam kukuk ini terdapat panel surya yang tertempel di atap rumah. Panel surya ini akan mengubah cahaya dari lampu ruangan menjadi energi, lalu tersimpan di baterai. Sehingga baterai bisa menjalankan kincir air sebagai ornamen pada jam kukuk. Hebat kan? Yuk kita kemon. Satu lagi nih, barang yang layak dikoleksi saat ini. Yap, masker. Bentuk dan coraknya memang macam-macam. Tapi yang penting sih fungsi masker untuk mencegah masuknya penyakit melalui hidung dan mulut kita. Ayo teman-teman, selalu pakai masker saat di luar rumah ya. Unyil pamit dulu nih. Sampai jumpa di episode berikutnya.